Risti. Halo, testing. Bisa mendengar suara kakak? Halo, Risti. Bisa mendengar suara kakak? Oke, kita tunggu sebentar lagi deh. Risti. Oke. Ada siapa lagi? Raihan, Farid sama Sefa. Farid hari ini sepertinya izin dan Sefa juga. Dan untuk Kristi kalau udah siap bisa dinyalakan atau diinfokan kakaknya biar bisa kita mulai kalau sudah siap. Ada Raihan. Apa sudah siap Kristinya? Bisa di mic-nya? Sudah. Oke, sudah siap dimulai ya. Kayaknya yang Raihan ini belum masuk ya, tapi nggak apa-apa ya kita apa? Kita mulai duluan nggak apa-apa? Atau kita tunggu bentar lagi? Bebas, Kak. Oh bebas ya. Ya udah kakak mulai ya. Tapi sebelum itu kakak mau memperkenalkan diri dulu biar saling kenal, biar enak. Perkenalkan nama kakak Reza Fidiaritama. Kakak akan sebagai guru pengganti untuk hari ini. Dan diharapkan kakak bisa menyesuaikan dengan metode belajar oleh guru sebelumnya biar mudah untuk dipahami dan dicermati ya. Oke, kalau gitu di sini kakak akan langsung melakukan presentasi untuk materinya. Oke, ini dia. Oke, apakah share screen kakak bisa kelihatan? Kelihatan, Kak? Bisa ya, oke deh. Sekarang hari ini kita akan masuk ke modul 5 pelajaran 3 yaitu OOP Proyek Simple Paint. Nah, sebelum-sebelumnya pasti juga sudah familiar dengan yang saat ini kita pelajari nih. Nah, proyek Simple Paint. Jadi, dari project manager dari Emily, Press and Play telah memutuskan untuk berpindah dari membuat game dinamis ke aplikasi sederhana yang berguna. Nah, hari ini para spesialis pro team harus memprogram prototipe untuk editor grafis Simple Paint. Nah, pelanggan mengirim kita kerangka referensi. Mari kita eksplorasi. Nah, jadi untuk kali ini kita akan bikin program Simple Paint ya. Programnya ini mungkin jauh lebih mudah dari yang kemarin. Nah, yang diinginkan itu bisa dilihat seperti ini. Bisa melakukan menggambar. Nah, tujuan adalah untuk memprogram editor grafis. Nah, tugas-tugasnya ialah program menggambarkan beberapa editor grafis menggunakan mouse dan implementasi kemampuan tambahan menggunakan keyboard. Jadi kita nggak cuman make mouse aja nih. Mungkin kemarin kita menggunakan mouse ya, tapi kali ini kita akan menambahkan keyboard nih biar lebih seru lagi nih. Implementasi kemampuan untuk memilih warna pulpen. Nah, biar kita ini nggak monoton ya satu warna doang ya. Nah, jika waktunya cukup, kamu bisa menambahkan isi warna. Jadi kalau waktunya ntar masih ada nih, kita bisa seperti gambar love ini ya, bisa kita isi ya. Nah,
Untuk ini sendiri, alat rencana apa yang diketahui, ada nggak? Oke, kita next dulu ya. Nah, kerja proyek nih. Sebagai developer profesional, kita akan menggunakan alat sebagai berikut. Yang pertama ialah daftar. Daftar untuk tahapan kerja di proyek. Mind map menunjukkan fungsional proyek. Presentasi dari hasil dan pertukaran masukan. Alat-alat sebagai berikut akan membantu kita membangun workflow dan menghasilkan proyek dalam waktu. Nah, masih ingat ya untuk masalah workflow tersebut ya? Masih ingat? Oke, lanjut ya. Nah, tugas-tugas untuk mengimplementasi Simple Paint. Nah, pelajari kerangka referensi dan hasil yang diharapkan dari program, bagikan proyek menjadi tugas-tugas menggunakan mind map, implementasi bagian utama dari Simple Paint, ubah proyek dengan menambahkan detail menarik tergantung dari adanya waktu, terbitkan proyek di lab, bagikan masukan dengan rekan kerja. Nah, gimana nih tugas-tugasnya nih? Kelihatannya ribet banget kak atau mudah nih di kedengarannya nih? Mudah? Ribet? Mudah ya. Nah, membuat mind map untuk proyek. Buka tugas proyek dengan mind map di platform. Elemen fungsional apa yang bisa kamu soroti nih? Nah, masih ingat nggak dengan tugas mind map? Dengan cara bikin mind map? Masih ya? Oke, nah jadi untuk mind map sendiri ini adalah rancangan kita. Jadi ketika kita ingin membuat sesuatu hal, termasuk contohnya di sini Simple Pen, kita pertama membuat mind map. Tujuan mind map di sini untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi di sini kita bisa menggambar objek. Nah, kita bisa menggambar objek terlebih dahulu, menggambar kurvanya, menggambar garis, tikusnya, papan tombol. Nah, baru bekerja dengan warna. Ketika kita udah selesai untuk masalah objek, barulah kita bekerja dengan warna. Untuk biar tampilannya jauh lebih menarik lagi. Pemilihan warna pena, papan tombolnya, mengisi bentuk dengan warna. Ini seperti yang tadi di awal kita lihat ya, yang gambar love tapi bisa diisi dengan warna merah ataupun warna lainnya. Nah, tujuan dari hari kerja ini adalah mengimplementasi prototipe dari editor grafis Simple Paint. Hari ini kamu akan implementasi proyek dengan kerangka yang umumnya diterima. Yang kedua, tangani event mouse dan keyboard. Terbitkan proyek di laboratori dan terima masukan dari rekan. Nah, ntar seandainya menjumpa kendala atau apa bisa diinfokan ya biar bisa kakak bantu, oke ya? Nah, tapi sebelum kita mulai ke brainstorm, ada satu hal yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu kualifikasi. Nah, kakak sini mau lihat dulu nih kualifikasinya bagaimanakah? Apakah kita bisa langsung melawan si developer call ini atau kita perlu pemahaman lagi? Mari kita baca. Mendemonstrasikan pengetahuanmu untuk mulai bekerja di tugas-tugas. Nah, tunjukkan bahwa kamu sudah siap untuk brainstorming dan kerja proyek. Nah, jadi di sini kakak mau bertanya, apa itu objek? Ayo, apa itu objek? Oke, kakak kasih waktu 1 menit ya. Apa itu objek ya? Oke, Risti, apa itu objek? Apa sinyalnya terjadi gangguan?
Halo Risti, bisa dengar suara kakak? Atau sinyalnya lagi ada gangguan? Eh, bag- oh, sudah kembali. Tadi ada gangguan sinyal ya? Iya kak, wifi-nya agak nge-lag gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Ntar kakak pelan-pelan ininya. Nah, jadi untuk apa itu objek bisa dibantu jawab atau masih bingung? Masih bingung kak. Oke, mari kita lanjut dulu ya. Apa itu properti dan metode? Masih bingung juga? Kalau bingung, ntar lanjut lagi nih. Tapi tenang, jawabannya ada di slide selanjutnya. Jadi walaupun Risti bingung, tenang aja, kita bisa menjawabnya. Oke? Nah, oke, kakak bantu jawab ya. Kita lihat jawaban di slide selanjutnya ya. Nah, objek adalah kumpulan data dan tindakan yang mudah untuk dianggap sebagai satuan. Objek biasanya memiliki properti dan bisa dikontrol menggunakan metode. Nah, di sini properti itu kelinci dot kecepatan sama dengan 50, kelinci dot kecepatan sama dengan 1, ikan kecepatan sama dengan 30. Di sini disebutnya variabel. Variabel yang ditempatkan di dalam objek. Nah, kemudian ada metode kelinci dot lari buka kurung fungsi ditempatkan di dalam objek. Nah, jadi kalau kita gampangkan nih kayak gini nih, apa itu objek? Nah, objek itu sesuatu yang punya data atau aksi. Contoh di dunia nyata, objek itu bisa dilihat itu seperti kelinci, ikan, kura-kura. Nah, itu adalah objek. Kalau dalam coding, kita bikinnya kayak gini. Buat variabel t sama dengan turtle. Nah, buka kurung. Jadi seperti yang di sini, ini kelinci dot kecepatan ya. Ini kelinci dot lari. Berarti ini kelincinya itu lari. Variabelnya t tadi atau huruf k. Itu variabel kita. Nah, properti. Nah, di sini biar lebih mudah ya. Kakak bisa semoga berharap bisa lebih mudah untuk dipahami. Nah, properti sendiri itu ciri atau data. Di sini kan dilihat ini properti itu kan kelinci dot kecepatan sama dengan 50. Kelinci dot kecepatan sama dengan 1. Nah, jadi untuk properti itu bisa kita buat kayak gini biar gampang. Kita tadi bilangnya T itu kura-kura ya, T itu turtle ya. Nah, T titik. Nah, di sini kan kelinci, kita ubah jadi T titik. Berarti sini kan turtle titik speed. Nah, kecepatan. Nah, kecepatannya mau berapa? Itu mau kecepatannya berapa? 50 atau berapapun itu properti. Nah, properti itu juga masuk di warna. Jadi ntar ini ada kelinci dot kecepatan bisa kita ubah nih. Kelinci titik warna sama dengan warna apa yang Risti sukain. Nah, metode itu bisa dibilang itu fungsi. Jadi contoh kayak gini. Kita mau dia ini bergerak ke depan. Jadi kita buatnya T tadi kita ingat ya, T itu untuk turtle. Nah, kita di sini properti ini kan kelinci. Kita tuh contohnya kelinci. Nah, forward itu untuk maju ke depan, sedangkan ini adalah fungsinya yang dalam kurung ini. Bisa kita isi sesuatu. Itu adalah metode fungsi. Jadi yang dalam kurung ini bisa kita isi. Kelinci dot lari dalam kurung. Nah, dalam kurung ini fungsinya bisa kita isi itu 10 atau kita bisa isi X atau Y dan sebagainya ya. Ntar seandainya masih agak sedikit bingung bisa diinfokan ke kakak. Nah, sekarang kakak nanya lagi, bagaimana kita bisa menambahkan properti baru ke objek yang sudah ada? Ayo, gimana? Nah, kakak kasih waktu 1 menit ya buat ngejawab.
ingat ya, properti tadi yang gimana? Yang kelinci titik kecepatan sama dengan 5. Kelinci titik kecepatan atau kelinci titik warna. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Nah, membuat properti objek baru nih ya. Tadi sudah 1 menit ya. Nah, membuat properti baru mirip dengan membuat variabel. Nah, jadi variabel objek dot property sama dengan nilai. Sebagai contoh, properti baru bisa dipasang untuk objek kura-kura T. T dot point sama dengan kosong. Palingan ntar ini lebih mudahnya lagi mungkin ketika kita udah masuk ke codingnya mungkin ya, biar Risti makin paham ya. Objek memiliki jangkauan berbeda dengan fungsi, jadi mengubah nilai mereka tidak akan menjadi masalah. Nah, di ini dikasih tahu nih sama developer call-nya. Objek memiliki jangkauan berbeda dengan fungsi. Jadi objek ini adalah variabel kita tadi. Mau itu variabel kita mau bikinnya apa, huruf T, atau kita mau bikinnya kelinci, atau bikin kura-kura, itu variabel. Ingat ya, variabel yang paling depan di atas juga posisinya ya. Ingat ya pas pelajaran pertama kali. Oke, ingat ya. Nah, jadi mengubah nilai mereka tidak akan menjadi masalah. Itu fungsi dari objek tadi kalau kita mau merubahnya. Nah, properti itu setelah variabel. Jadi ketika kita masukin objek itu variabel kita. Nah, properti kita ini mau apa? Itu adalah properti. Kita bisa naruhnya poin, bisa menaruh apapun, dan kita bisa menaruh nilai setelahnya. Nah, habis ini oke, kayak kamu nanya juga nih, apa yang dianggap dunia luar dari program? Ayo, apa yang dianggap dunia luar dari program? Kakak kasih waktu 1 menit buat ngejawab. Gimana? Bisa? Apa yang dianggap dunia luar dari program? Oke, nah apa itu event? Oke, kita next fact ya, ngelihat ya jawabannya apa ya. Atau sudah ketemu nih jawabannya nih sama Risti nih. Ketemu belum? Kalau belum kita lanjut next fact ya. Oke, next fact ya. Nah, jadi ini dia dikasih tahu nih sama developer call nih. Event adalah informasi yang disediakan oleh sistem eksekusi tentang apa yang terjadi di dunia luar. Nah, jadi kakak kasih contoh nih. Jadi saat ini Risti sedang kita lagi live lagi melakukan live di Zoom. Nah, Risti menggunakan apa nih? HP atau komputer atau pakai webcam atau kamera nih. Nah, Risti pakai kamera. Nah, itu adalah dunia luar. Jadi sesuatu yang bisa kita lihat dan bisa kita pegang langsung barang itu kayak keyboard, mouse, speaker dan sejenisnya ya. Nah, adapun event itu hasil yang dihasilkan oleh barang dunia luar tadi. Kayak speaker dia bisa menghasilkan suara, kayak webcam dia bisa menerima tampilan dari diri kita nih. Oke, sejauh ini bisa dimengerti atau masih agak bingung? Bisa ya. Pokoknya kalau Resti jumpain sesuatu yang menjanggal atau susah dipahamin atau kakak bicaranya cepet banget nih, saya susah mahaminnya. Nah, Risti bisa ngasih tahu kakak ya. Nah, sekarang kita next. Bisakah program reaksi ke suatu event? Nah, jawabannya apa nih? Bisa atau tidak, Risti? Jawab sekiranya Risti aja nih, bisa atau tidak. Jawabannya mana ada 2. Yang mana yuk?
Jika Risti jawabnya bisa, oke, bagaimana kita memprogramnya? Nah, ini cukup agak sulit nih pertanyaannya nih. Nah, jadi gimana Risti? Apakah bisa? Atau mau lanjut lagi nih? Oke, mau lanjut? Oke ya. Ntar kalau jumpain sesuatu yang bingung, kasih tahu kakak ya, jangan lupa ya. Nah, untuk menangani event, program harus langganan ke event dunia luar. Ini kok bahasanya langganan nih, kayak kita lagi subscribe aja nih. Tapi nggak apa-apa ya. Di sini langganan ini maksudnya reaksi yang dilakukan. Nah, menentukan di langganan ini fungsi handler yang akan dipanggil oleh interpreter. Nah, tampilannya seperti ini nih, dunia luar, kita pencet. Habis itu sistem eksekusi sebuah event telah terjadi, menyiapkan informasi tantangannya, menjalankan program. Nah, reaksi ke event. Jadi ketika kita mencet keyboard atau mouse, itu akan dilempar ke event. Nah, dari event sendiri, itu ntar muncul reaksi lagi. Jadi situ komputer ngomong, oh orang ini mencet ini nih, aku harus reaksi nih untuk ngebalas si Risti tadi nih, soalnya lagi mencet keyboard. Nah, itu fungsi dari event dan dunia luar ini sendiri. Nah, bagaimana kita langganan ke event? Klik di kura-kura dan menanganinya. Waduh, ini pertanyaannya makin ribet lagi nih. Kok bagaimana kita langganan? Kita disuruh apa nih? Langganan apa nih? Netflix apa nih? Kok ada langganan nih? Nah, maksud di sini itu reaksi. Bagaimana kita reaksi ke event kalau kita klik di kura-kura dan menanganinya? Kayaknya ini agak semakin bingung nih. Mari kita lanjut aja ya biar Ristinya nggak pusing ya. Nah, makin banyak ternyata, tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan ya. Menangani event diklik kura-kura. Nah, untuk menangani klik di objek, kita membuat fungsi tangkap. Nah, fungsi tangkap ini yang parameternya akan menjadi koordinat dari kura-kura yang ditangkap. Lokasi dari klik dikirim oleh sistem eksekusi dengan langganan ke event, dengan reaksi ke event tadi. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kita bikin variabel T. Di sini ada namanya objek. Nah, kita sebutnya objek ya. T ini adalah objek. T dot, ingat ya, T itu objek. Objek itu adalah variabel. Nah, on click ini tadi apa namanya? Property ya. Nah, di sini ada tangkap. Jadi def tangkap x y. Nah, jadi ketika kita buat def, itu fungsi def kita, nah di bawahnya kita pencet enter, kita buat manggil yang mau kita panggil nih. Kita mau manggil apa, kita mau tangkap kura-kura, kita panggil kura-kuranya dulu nih. Variabel kura-kura tadi kita bikinnya huruf T, jadi kita taruh T, habis itu kita taruh dia ini mau diapakan, mau dipencet sekali atau mau pencet 2 kali, jadi kita taruh titik on click ketika dipencet, maka reaksi yang terjadi adalah tangkap. Jadi kita akan memanggil fungsi tangkap ini. Nah, dan di sini kakak yakin Risti mungkin masih agak sedikit bingung, tapi tidak apa-apa. Ntar kita bisa kerjakannya bersama-sama secara pelan-pelan biar Risti juga makin paham. Kualifikasi terkonfirmasi, kamu siap untuk brainstorm. Nah, sebelum kita mulai, kakak mau nanya dulu nih, udah siap belum untuk brainstorming? Kalau siap kita lanjut ya. Oke, siap ya. Pokoknya kalau Rizky jumpa kendala atau kebingungan bisa kasih tahu kakak ya. Nah, brainstorming objek, layar, dan bekerja dengan mereka. Nah, event apa yang terjadi di gambar ini? Berapa kali pengguna mengklik di kura-kura? Nah, coba. Kakak mau nanya sama Risti nih, dari gambar ini, apa yang terjadi di gambar ini nih? Kira-kira aja, Risti sebutin aja apa aja, nggak apa-apa salah, nggak apa-apa, yang apa aja yang ada di kepala Risti. Ketika Risti ngeliat gambar ini, apa yang terjadi di gambar ini? Bergerak. Oke, gambarnya bergerak, betul sekali, gambarnya bergerak. Nah, berapa kali pengguna mengklik di kura-kura? Nah, kalau kira-kira nih,
penggunanya berapa kali mencet kura-kuranya nih? 1. Oke, chat satu. Mari kita jawabannya. Apa yang tadi? Nah, pengguna menahan tombol mouse kiri di kura-kura. Yaitu benar. Pencetnya sekali, tapi ditahan biar bisa diputar-putar. Nah, pengguna menggerakkan kursor dan menggambar menggunakan kura-kura. Tadi Risti bilangnya gambar yang bergerak, benar sekali. Jadi, pengguna menggerakkannya. Jadi, ntar Risti akan menggerakkannya. Nah, program juga mengetahui koordinat dari pergerakan tersebut. Apakah yang seperti klik di kura-kura? Benar ya? Nah, memprogram kemampuan untuk menggambar. Jadi ntar kita akan bikin begini, Risti. Jadi ini cukup mengasihkan dan lebih mudah. Ini bukanlah klik di kura-kura. Oh, ternyata jawaban yang tadi ini bukan. Tetapi menggerakkan dan meletakkan kura-kura. Nah, mungkin kemarin Risti sudah belajar klik di kura-kura mungkin ya. Nah, karena itu perintah yang berbeda dibutuhkan untuk langganan ke event. Kok langganan lagi? Nggak apa-apa. Fungsi gambar baru harus ditulis untuk menanganinya. Nah, fungsi gambar baru harus ditulis untuk menanganinya. Pada setiap saat program mengetahui koordinat dari posisi kini, kura-kura X dan Y. Mari menggunakan mereka untuk menggambar grafis. Nah, jadi contohnya kayak gini. Perintah T ini tadi variabel kita ya, kura-kura tadi ya. T on click. Nah, fungsinya apa nih? Nah, kita buat fungsinya langganan ke klik di kura-kura membutuhkan fungsi dengan 2 parameter. Jadi kita perlu 2 parameter nih. Begitu juga dengan T on drag. Itu langganan ke menggerakkan dan meletakkan kura-kura membutuhkan fungsi dengan 2 parameter juga. Jadi 2 parameter di sini ketika Risti menulis def draw x y, di situ Risti enter. Nah, di situ Risti masukin variabel kita tadi kura-kura itu t ya. Terus kita masukin propertinya on drag. Di situ baru kita masukin fungsi draw. Kita manggil yang ada di dalam def tadi ya. Itu adalah draw. Nah, jadi contohnya kayak gini. Contoh kode program nih. Membuat objek kura-kura dan memasang propertinya. Pulpen turun, jika tidak maka tidak akan muncul gambar apapun. Oke, jadi kakak jelasin dikit ya di codingan ini. Jadi fungsi dari from turtle import ini yang paling penting di dalam coding. Soalnya tanpa ada from turtle import, coding tidak bisa berjalan. Jadi yang paling pertama ini penting banget ya, jangan sampai lupa ditulis ya untuk form turtle import. Nah, kemudian kita tadi udah bikin namanya T sama dengan turtle, ya kan? Tadi kita bingung nih, T itu apa sih? Kok ada huruf T, huruf T di terus-terusan sih? Tapi aku bingung nih, T itu apa sih? Nah, kita bikin nih, T sama dengan turtle. Jadi turtle kita simpan ke dalam variabel T. T ini bisa nggak kakak diubah ke variabel lain? Itu boleh. Risti boleh taruhnya huruf B atau huruf Risti mau tulisnya kura-kura juga boleh, apapun itu nggak masalah. Soalnya variabel, Risti masih ingat kan variabel itu adalah kotak penyimpanan yang mana kita bisa menaruh apa saja di dalam kotak tersebut. Nah, bisa ada T color, T white, T shape, dan T pen down, T speed. Nah, coba deh kakak mau nanya, T color ini apa yuk Risti? Ini biar enak nih. Ayo, T color itu apa yuk? Biar ada warnanya. Oke, benar sekali. Nah, kalau T shape? Ada bentuknya. Oke, mantap sekali. Nah, di sini ada T pen down. Kok ada T pen down sih, Kak? Nah, T pen down itu pulpen turun. Pulpen turun. Jadi ketika seperti Risti pingin menulis sesuatu di kertas ya, itu kita perlu pakai pen down. Nah, jika tidak, maka tidak akan muncul gambar apapun. Nah,
Habis selanjutnya, membuat fungsi handler untuk gambar ketika menggerakkan kura-kura pulpen bergerak ke titik letak. Nah, ini kita sebut namanya def draw x y titik 2 enter di goto x y. Nah, kita di sini tadi dibilangnya 2 parameter ya. Ya di sini ada draw, ada di goto tadi. Nah, jadi di sini ini untuk biar kita bisa menggerakkan pulpen tersebut. Mungkin Risti masih bingung, tapi tenang aja, ntar di codingannya bisa kita praktekkan biar Risti langsung bisa melihat, menghapus, dan mengotak-atiknya biar Risti makin paham. Nah, memprogram kemampuan untuk menggambar. Jadi tolong catat bahwa di versi yang diharapkan dari proyek penggambaran lebih dari satu objek dibolehkan. Event mana yang ketika pulpen digerakkan ke titik awal menggambar yang lain. Nah, bagaimana kita menangani klik di selain kura-kura? Banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul nih. Nah, ada lagi nih ternyata nih ya. Objek layar dan bekerja dengan mereka. Pemindahan titik penggambaran berhubungan dengan event klik di layar. Objek layar mengetahui apa yang terjadi di titik manapun latar kerja. Nah, jadi kita sangat-sangat perlu membuat objek layar. SCR itu singkatan dari screen sama dengan T-get screen. Oke, SCR ini variabel kita ya. Nah, nextnya. Nah, ini mungkin makin Risti mungkin apa membuat bingung, tapi tenang aja, ntar di coding kita jelaskan biar Risti makin paham nih. Di on click, nama fungsi langganan ke klik di kura-kura membutuhkan fungsi dengan 2 parameter, sama ya seperti yang dev tadi ya. Nah, T on drag juga sama, membutuhkan fungsi dan dengan 2 parameter. Langganan ke klik layar membutuhkan fungsi dengan 2 parameter juga. Jadi screen, on screen, click, move. Nah, ini dia. Kita parameternya ngambil dari dev ini ya. Dev yang kita sudah bikin tadi. Nah, menggambar lebih dari satu bentuk. Tadi kita sudah bisa menggerakkan, bisa menjalankan, tapi kita mau mencoba menggambar bentuk yang berbeda. Jadi kita perlu dev move, ada T, pen up, goto, sama pen down. Jadi pen up ini untuk apa ya Risti? Pen up ini Berhenti menggambar. Nah, benar sekali. Pen up untuk berhenti menggambar, sedangkan pen down tadi untuk menulisnya. Oke, nah jadi membuat objek kura-kura dan memasang propertinya pulpen turun. Jika tidak, maka tidak akan muncul gambar apapun. Ingat ya, kita harus pasang T pen up sama T pen down. Membuat objek layar sebagai layar di mana pulpen kura-kura bisa bergerak. Klik di layar, bukan di kura-kura. Nah, jadi ketika kita mau mindahin gambaran kita nggak perlu ngeklik kura-kuranya, tapi kita klik di tempat yang tidak ada kura-kuranya. Nah, sekarang tugas memprogram prototipe dari editor grafis SimplePad, mengimplementasikan penggambaran dari satu atau lebih garis lengkung dalam satu warna menggunakan objek kura-kura dan layar, menggunakan dokumentasi jika dibutuhkan. Nah, oke, sekarang kita ke sini dia. Nah, oke ya, kita mengerjakan tugasnya. Risti siap ya? Ayo coba kita coba kerjakan tugasnya dulu. Sekarang materi keberapa kita, Risti? Nah, ini dia. Oke, proyek SimplePad. Kalau Risti bingung mungkin bisa kasih tahu kakak ya. Nah, ini dia begini tampilannya nih. Nah, sebelum mulai mungkin Risti bisa membuat elemen baru nih, bisa ngisi-ngisi seperti sebelum-sebelumnya nih. Bisa Risti buat menggambar objek atau apapun itu yang menurut Risti menghasilkan
workflow-nya, urutannya ya. Ketika Risti sudah selesai, nah di sini adalah tugasnya. Jadi sini kakak kasih waktu Risti adalah berapa menit nih anaknya nih? Nah, ini tugasnya yang pertama, membuat pulpen dan menggerakkan dengan mouse. Selanjutnya membentuk beberapa bentuk. Kita perlu mengerjakan tugas nomor 1 dan tugas nomor 2. Di sini Risti kakak kasih waktu 15 menit ya. Ntar kalau Ristinya setelah 15 menit masih bingung, kita kerjain sama-sama gimana? Gak apa-apa? Oke ya, ayo Risti coba dulu kerjakan sendiri. Mau di share screen punya Risti atau tidak usah? Ayo dah, Risti kerjain ya. Nih kakak. Ntar kalau mengalami kesulitan, kasih tahu kakak. Biar bisa kakak bantu. Tapi nanti 15 menit ntar kita kerjain sama-sama nih biar nggak pusing. Biar bisa kakak jelasin step by stepnya juga ya. Biar Ristinya makin paham nih buat materi selanjutnya.
Kak, ini yang pertama isi from turtle import ya, Kak ya? Iya benar, form charter import itu yang paling penting. Tanpa itu tidak bisa jalan. Oke, 8 menit lagi. Nah, ini kakak bantu ya. Untuk codingan pertama itu kita bisa menuliskan seperti ini. Oke. Untuk codingan pertama aja ini untuk nomor satunya. Ntar setelah 8 menit berlalu ntar kita mengerjakannya bersama-sama. Tapi kakak maunya si Resti berusaha dulu ya. Dan untuk soal jangan lupa untuk dibaca biar mudah. Oke, 5 menit lagi Risti.
Oke, 2 menit lagi Risti. Oke, 1 menit lagi. Oke, 10 detik lagi. Oke, time's up. Nah, oke sekarang apakah sudah selesai Risti? Kalau belum nggak apa-apa, kita ntar habis ini langsung ngerjain bareng-bareng nih biar selesainya enak nih sekaligus mempelajarinya. Udah selesai atau belum? Belum, Kak. Oh, belum ya. Oke, kita kerjain bareng-bareng ya biar mudah dan enak nih. Nah, jadi kayak gini Risti. Pertanyaan pertama, kita disuruh membuat pulpen dan menggerakkan dengan mouse. Jadi, mungkin Risti bisa melihat di materi sebelumnya ataupun juga dari sini. Nah, oke, jadi di sini kita tinggal ambil aja ini semua. Nah, kita taruh. Nah, habis itu kita jalanin. Nah, udah bisa gerak. Ternyata mudah bukan? Nah, oke, mari kakak baca, artikan dulu tiap codingnya biar Ristinya kok codingnya kayak gini sih kak. Nah, jadi kenapa ini kita pakai from turtle import. Nah, kakak pakai pengibaratan aja biar Ristinya mudah paham ya. Nah, jadi from turtle import ini seperti Risti buka kotak pensil sebelum menggambar. Ya, jadi ibaratnya Risti ini membuka kotak pensil sebelum menggambar from turtle import. Nah, jadi hitungannya buka kotak pensil sebelum menggambar. Kalau dalam codingannya mengambil semua alat gambar dari model turtle. Nah, habis itu ada T turtle. Ini adalah hal paling penting soalnya ini ada variabel kita, yaitu kita mau taruhnya itu turtle di dalamnya. Habis itu untuk pulpen kita ingin warna biru, kita taruhnya warna biru. Ukurannya mau kita besarin tinggal kita setting. Shape adalah bentuk. Pen down itu biar bisa menulis. Speed adalah kecepatannya. Bagaimana kalau kita tes mengubah speednya? Apa yang terjadi? Kita coba ya. Kita tes ubah menjadi 5 saja. Ketika kita ubah menjadi angka 5, nah ketika kita jalanin, nah sini ternyata belum mengaruh kemana-mana nih, masih begini saja ternyata. Oke, jadi untuk tes satunya, apakah Risti masih bingung atau butuh penjelasan lain? Ayo, bisa ditanya ke kakak.
Cukup ya? Oke, yang kedua, membuat beberapa bentuk. Nah, sekarang untuk membuat beberapa bentuk, kita perlu menambahkan fitur baru kita, yaitu nah, ini dia fitur barunya adalah kita ingin ada kan seperti yang tadi kita lihat perlu pen up yang mana biar Risti tidak menulis ya. Pen up itu biar Risti tidak menulis, jadi pulpennya diangkat. Jadi kita taruh di mana? Di bawah sini saja kita taruh. Nah, ini jangan lupa nih. Nanti kalau lupa juga tidak bisa kita menulis menjalankannya. Kita perlu ini juga kita taruh di sini. Habis itu kita jalanin nih. Nah, kita tinggal pencet. Nah, bisa jalan dia. Nah, jalan kan? Kita hanya perlu menambahkan parameter move. Habis itu kita screen on screen, klik move. Kita cukup manggil aja jadinya. Ini codingannya yang kita pakai. Tapi kok kok dia begini bentuknya Kak? Kenapa tidak langsung hilang-hilang seperti di tempat lain? Nah, kita ubah speednya menjadi 100. Nah, kalau 100 gimana nih? Nah, kalau 100 dia langsung ke lokasi yang kita inginkan. Oke ya, jadi untuk tahap 2 selesai. Sekarang untuk masuk ke tahap 3. Tapi sebelum kita ke tahap 3, kita akan kembali ke presentasi kita untuk memahaminya ya. Mari kita lihat presentasi kita. Nah, tapi sebelum itu mari kita istirahat dulu sebentar. Istirahatnya 1 menit ya. Oke? Istirahat sebentar. Kalau ada yang mau ditanya sama Risti, tanyain aja. Butuh dijelasin, tanyain aja. Gak apa-apa, tanyain apa aja tentang Python ini ke kakak. Oke, 30 detik lagi ya. Oke, mari kita lanjut pelajaran kita untuk yang selanjutnya. Selanjutnya ini apa sih? Nah, selanjutnya adalah menambahkan kemampuan untuk menggambar dengan tombol. Tadi kita udah mencoba biar dia bisa bergerak menggunakan mouse. Sekarang kita mau dia ini dengan tombol. Nah, kalau dengan tombol, oke kita perbesar dulu. Kelihatan ya Risti ya? Oke. Nah, memperbaiki aplikasi. Tambahkan kemampuan untuk memilih warna. Wah, kita disuruh memilih warna dengan memencet tombol di keyboard. Sebagai contoh, G untuk hijau. Memprogram penggambaran garis sempurna lurus dengan tanda panah atas, bawah, kiri, kanan. Wah, ini developer project manager Emily ini nyuruh kitanya aneh-aneh nih. Event keyboard, objek baru tidak harus dikenalkan untuk langganan ke event keyboard, objek layar sudah cukup. Nah, jadi kita cukup pakai objek layar aja, green screen tadi. Supaya objek layar untuk bisa mendengarkan ke tombol perintah, kita perlu namanya screen listen. Harus dikenalkan. Sebagai bawahan hanya mouse yang diperhatikan. Nextnya, nah kita perlu tambahan yaitu screen on key. Nah, ini ke event keyboard yang hanya terjadi dengan adegan metode screen on key. Jadi kita on key ya untuk keyboard tuh ya. Kita akan menulis fungsi handler sendiri. Nah, jadi untuk perintah baru itu on click, langganan ke klik di kura-kura, on drag, langganan ke menggerakkan dan meletakkan kura-kura, screen listen. Nah, ini yang baru nih ya, screen listen, perintah untuk memberitahukan objek layar untuk mendengarkan ke tombol. Nah, kita perlu nih screen listen biar kita bisa mencet tombol.
Ingat ya screen listen ya. Nah, habis itu ada screen on key. Ini untuk kita biar bisa klik di tombol. Nah, begini dia mengubah warna pulpen menggunakan tombol. Tadi kita sudah membuat pulpen untuk menggambar, fungsi handler penyertaan pulpen, dan fungsi handler memindahkan pulpen ke titik lainnya. Dan di sini ternyata ada nih depth set green T color green screen T get screen listen on key. Oke ya. Kita menangani klik di tombol G dengan fungsi set green kita sendiri. Sebelum langganan ke event, kita mengindikasikan bahwa layar juga harus melacak tombol. Jadi kita perlu namanya screen listen. Tujuannya biar dia ini mendengarkan apa yang kita pencet nantinya. Nah, menggambar menggunakan keyboard, langganan ke memencet tombol arah panah akan sama dengan memencet tombol huruf. Jadi kita pencet atas, bawah, kiri, kanan itu sama seperti kita mencet huruf. Tapi kita kali ini akan menggunakan arah panah saja. Di fungsi handler, untuk satu klik di arah panah, kita mendeskripsikan pergerakan dari pulpen kura-kura ke arah yang diinginkan sebanyak 5 pixel. Jadi kita pencet kanan, itu bergerak 5 pixel. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini codingan untuk menggerakkannya. Mari lihat kembali perintah TX core dan TY core. Kenapa Kak namanya kok TX core Kak? Kayaknya ribet banget Kak. Nah, TX core, T itu variabel kura-kura kita, X itu kanan kiri, core itu koordinat yang mengembalikan koordinat kita dari sebuah objek. Nah, apa koordinat baru jika kamu mencet arah panah bawah? Metode turtle mana yang akan menggerakkan kura-kura ke titik dengan koordinat tersebut? Nah, sekarang kakak mau nanya nih, apa koordinat baru jika kamu memencet arah panah bawah? Ayo. Di huruf X atau di huruf Y? Kalau kita pencet arah bawah, ayo. Ayo Sitri. Ini kok kesini. Nah, kalau kita pencet arah bawah, dia yang Y atau yang X? X kanan kiri, Y atas bawah ya. Oke? Nah, metode tutor mana yang akan menggerakkan kura-kura ke titik dengan koordinasi tersebut? Ayo, yang mana ya? Yang ada plusnya itu plus berapa itu, Tritri? Nah, jadi yang untuk menggerakkan koordinat titik kura-kura itu adalah plus 5 tersebut. Itu yang menjalankan kura-kura ini. Nah, ini dia codingannya nih, menggambar menggunakan keyboard tadi. Kita sekarang tinggal menambahkan def step right go to the x coordinate. Nah, fungsi melangkah juga bisa dipasang sebagai properti kura-kura baru. Nah, sekarang kita melanjutkan nih tugas menambah fungsional baru ke prototipe editor grafis Simple Pen, mengimplementasikan pengubahan warna pulpen dengan memencet tombol keyboard dan memprogram kemampuan untuk menggambar garis lurus dengan tombol arah panah. Oke, sekarang kita kerjakan lagi, Kristi. Untuk teks selanjutnya, kali ini kakak kasih waktu 10 menit saja, oke? 8 menit saja. Nah, ini dia kakak kasih tempat codingannya. Jadi ntar bisa Risti tambahin sendiri ya. Ntar kita akan melakukannya bersama-sama kalau Risti bingung, oke? Atau kalau Risti sudah selesai langsung kasih tahu kakak juga ya, biar kita langsung bisa lanjut. Karena kakak cuma ngasih waktu 8 menit nih buat ngerjain tugas yang ini nih.
Oke, 6 menit lagi. Jadi jawabannya bisa Risti lihat di presentasi kakak atau Risti bisa melihat dokumentasi Risti kemarin ya. Oke, 5 menit lagi Risti. Kalau sudah selesai kasih tahu kakak ya. Oke, 4 menit lagi Risti. Tiga menit lagi. Kalau sudah selesai kasih tahu kakak ya biar kita bisa lanjut langsung. Sudah, Kak. Oke, luar biasa kalau sudah. Oke, good job Risti. Oke, nah jadi kita tadi itu sekarang kita untuk menggerakkannya kita hanya perlu menambahkan eh, nah di bagian sini. Nah, ini dia. Ini juga bisa ditemukan di materi sebelumnya. Jadi kita tambahkan seperti ini. Nah, nah ini dia biar tidak bingung kakak kasih jarak ya. Nah ini dia. Jadi kita pakai namanya step right. Nah, goto ini untuk kamu mau pergi kemana itu kalimatnya. Sedangkan explore ini untuk kiri kanan
Y core itu untuk atas bawah. Jadi kita mau bikin dia ini bisa ke arah kanan, sekarang kita mau dia tuh ke arah kiri. Jadi kita cukup buat ininya min. Nah, bener kan? Min juga kan? Nah, kalau sudah ntar jangan lupa di checklist ya, Risti ya. Bagian sini jangan lupa di checklist, oke? Nah, jadi ketika kita mencoba running nanti ini kita bikinnya nih left. Nah, kita bikinnya left. Di sini kita bikin juga sama, kita panggil yang tadi ya. Nah, kita panggil sini left. Bablasan. Left step left. Nah, baru kita jalanin. Sekarang dia bisa lari ke kiri maupun ke kanan. Nah, begitu juga dengan huruf Y dan X maupun Y juga sama. Tapi bedanya atas bawah kita taruhnya di sebelah kanan sini. Kita bikin aja sekalian biar enak dilihatnya. Nah sekarang kita lanjut lihat dulu nih. Tadi Kristi udah selesai ya. Untuk arah ternyata mudah ya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri kelas ini, kakak mau lihat apakah Risti bisa menyelesaikan tugas bonus dalam waktu yang ada ini dalam 10 menit. Ayo, bisa mengerjakan tugas bonus. Tenang, ntar kakak bantu pelan-pelan. Bisa ya untuk tugas bonusnya ya Risti ya. Tugas bonusnya menambahkan warna pulpen dengan menggunakan tombol keyboard yang digunakan, menggunakan warna apapun yang diketahui di objek kura-kura. Oke, kakak kasih waktu ya untuk tugas bonusnya ya. Kakak kasih waktu. Yang ini kayaknya cukup mudah, kakak kasih waktu 4 menit aja. Ayo, untuk menambahkan warna biar kita bisa mengubah warna dari warna biru ke warna hijau. Nah, kalau Risi lupa untuk yang warna itu seperti ini atau bisa ngeliat di sebelum-sebelumnya. Nah, ini dia kakak tunjukin di PowerPoint-nya. Kalau sudah selesai bisa Risi kasih tahu kakak ya. Nah, kakak tunjukin ini PowerPoint-nya untuk warna.
Oke, 1 menit lagi ya. Clue-nya cukup 3 baris aja kita tambahin. Oke, 10 detik lagi. Oke. Untuk warna habis waktunya. Nah, kira-kira yang warna Risti menjumpa kesulitan? Kayaknya jumpa ya. Nah, untuk warna kita buat kayak gini Risti. Kita bikinnya sama seperti yang sebelumnya. Kita cukup manggil untuk warna. Jadi kita bikin di bawah sini. Kita taruh def set green T color green. Kemudian nah, kita taruh lagi screen on key set green. Pencet G. Nah, kita taruh di bawah sini. Nah, jadi kalau kita play, kita bisa pencet huruf G dan tada, warnanya berubah 3 baris aja kan? Mudah bukan? Nah, jadi kita pakai 2 parameter tadi, yaitu adalah def set green di color green. Habis itu kita panggil untuk greennya. Oke ya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu sama Risti? Nggak ada. Oke, sekarang untuk tugas bonus yang terakhir, program gambar supaya berisi warna. Nah, yuk, bisa berisi warna? Yang tugas bonusnya cukup asik nih. Sama juga 3 baris aja buat menyelesaikan tugas yang ini. 3 baris kan? 4 baris ya. Coba dicoba. Kakak kasih waktu 2 menit yang ini ya. Soalnya dia sama seperti yang warna. Kita juga pakai 2 parameter. Pakai def bisa di sini untuk melakukan pasang awal dan akhir dari isi untuk tombol keyboardnya. Oke, kakak isi pelan-pelan juga punya kakak ya. Oke, 10 detik lagi ya Risti ya.
time's up. Nah, jadi kita juga sama Risti untuk bagian Starfield itu sama seperti kita tadi bikin warna. Kita hanya perlu menambahkan bagian ini dia. Starfield sama bagian fill. Nah, sebenarnya ini sama saja ya. Jadi ketika ntar nanti Risti klik play, Risti ubah warna, terus Risti pencet start fill, terus ini Risti jalanin, Risti bikin warnanya, terus Risti sini Risti akhiri. Kayak gini jalan, ntar bisa Risti akhiri dan akan berwarna. Apakah punya Risti berwarna? Nah, kalau tidak jadi warna bisa jadikan PR nantinya. Dan ketika itu, tapi jangan lupa ya Risti ya untuk di checklist ya. Nah, dan juga ini kakak mau kasih tahu juga untuk bagian ini nih Risti nih kan masih kan nggak yang di awal-awal ketika Risti belajar codingan harus disederhanakan bukan? Nah, jadi kita bisa bikin untuk speednya biar Risti nggak sulit. Kita bikin speednya seperti ini Risti. Nah, jadi di speed ini Risti cukup pencet huruf V saja. Nah, adapun untuk 5 ini Risti juga bisa mengubahnya menjadi step atau langkah. Kita bikinnya 15. Nah, di sini masing-masing bisa Risti hapus, di sini jadikan step. Nah, kayak gini aja. Jadi ketika di play, nah ketika di play ke arah kanan jauh lebih cepat daripada ke arah kiri. Soalnya kiri kita belum setting ya. Tapi kalau kita udah masukin variabel step, terus kita panggil variabel step tersebut, nah kita play kan, ini dia bisa sangat cepat nih Risti nih. Kita juga nggak ribet buat membenarkan codingan tersebut. Oke, materi kita selesai. Kalau udah selesai dipencet ini jangan lupa dikirim untuk ditinjau ya Risti ya. Nah, habis itu pencet tugas nomor 3 dulu Risti. Soalnya tuh cukup 10 detik dan akan selesai tugas nomor 3-nya. Jadi sejauh ini adakah yang mau Risti tanyakan atau sudah cukup? Nggak ada ya. Dan mungkin cukup sekian yang kakak sampaikan. Bila ada kurang lebih kakak minta maaf ya. Dan kakak harap untuk next-nya Risti bisa lebih jago lagi. Oke ya. Oke. Kita balik dulu ke kelas. Oke, jadi cukup sekian yang bisa kakak sampaikan untuk hari ini. Mungkin kita bertemu lagi di hari nanti atau tidak, kita siapa yang tahu. Jadi terima kasih Risti, sampai bertemu nanti, sampai berjumpa lagi kalau ada kesempatan ya. Bye bye Risti. Tapi bener kan mau tanyain ya. Oke, bye bye ya.